ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kan saya tidak memaparkan materi ya. Jadi saya insya Allah pada kesempatan kali ini mengkhususkan kalau ada dari teman-teman yang dirasa masih belum paham dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan di 2 sesi sebelumnya, saya persilakan. Ini nanti mekanismenya langsung Mbak Raras yang persilakan atau open mic gitu atau apa raise hand atau gimana? Oh iya, boleh sih kalau open mic langsung boleh, boleh juga raise hand, atau juga kalau misalkan biasanya suka ada yang nggak siap mic, tulis di kolom chat juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Oke, siap. Gitu. Berarti sepenuhnya saya serahkan ke Mbak Raras ya. Ya, Ininya ya, apa ya, namanya mengatur forumnya. Ya, ya. monggo Mbak Raras saya persilahkan. Ya, silakan teman-teman. Mungkin kalau belum ada, saya sebagai pembuka dulu kali Ustazah, ya boleh ya? Oh boleh, boleh. Memang biasanya moderator punya Oh hak iya, istimewa ya, karena iya. mengatur forum. Alhamdulillah. Eh, Hmm. Jadi kan kemarin kita memang sudah ada kolom Google Form untuk Q&A ya Ustazah. Nah, Ya. di situ kan ada beberapa yang terkait pertanyaan perihal reksadana gitu ya. Mhm. Itu ada banyak sekali. Mungkin kalau bisa tolong dijelaskan lebih dulu gitu. Dan pertanyaan saya berikutnya itu kira-kira mode investasi seperti apa ya yang syariah gitu dan bisa kita jalani gitu Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya kemarin tepatnya tadi pagi ya, pada subuh saya kirim VN ke Ya. Mbak Febri jawaban tentang saham, reksadana, sukuk dan sebagainya. Jadi kalau saya ngelihatnya, kalau teman-teman memang mau investasi di apa namanya di surat-surat berharga atau pasar uang gitu, teman-teman harus sangat memperhatikan produknya itu menggunakan akad apa. Nah, satu hal yang pada saham tidak banyak diulas gitu ya, itu selalu mereka melihatnya hanya dari sekedar produk dari perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Jadi kalau produknya halal, maka sahamnya halal. Padahal kita harus mengetahui terlebih dahulu sahamnya itu sendiri seperti apa begitu. Nah, dari yang saya sampaikan di VN itu, saya jelaskan bahwa itu kan kumpulan orang ya, mau melakukan bisnis gitu. Mereka mengumpulkan modal. Maka kalau ada kumpulan orang mau melakukan bisnis dalam rangka menghasilkan keuntungan, maka akad yang paling mungkin dilakukan adalah syirkah. Nah, syirkah itu kan ada dua, ada syirkah amlak, yaitu kepemilikan bersama atas harta, misalnya kayak rumah nih, harta waris, itu namanya syirkah amlak. Sebelum dibagi, itu namanya kita berserikat dalam harta waris itu. Ada juga syirkah akad, yaitu apa tadi, akad bisnis dalam rangka mengelola baik itu aset berupa harta maupun tenaga untuk dikembangkan mendapatkan keuntungan. Nah, pada saham itu saya katakan di situ hanya ada ijab, hanya ada kumpulan modal tanpa pengelola. Dari mana tahunya kalau saham itu hanya kumpulan modal tanpa pengelola? Karena baik dewan direksi maupun dewan komisaris kesemuanya itu mendapatkan gaji dari perusahaan. Mereka tidak diposisikan sebagai mudorib atau pengelola. Padahal yang namanya akad syirkah itu akadnya salah satunya adalah ada mudorib, pengelola, dan ada sohibul mal, ada yang menyerahkan hartanya. Pada saham nggak ada. Jadi pada saham tuh mereka ngumpulin orang banyak untuk masukin uang dalam saham itu, tetapi dewan direksinya digaji, dewan komisaris yang katanya merepresentasikan pemegang saham juga digaji, maka pengelolanya nggak ada. Kalau pengelolanya nggak ada, dia lalu menerbitkan saham lagi untuk meminta orang menyertakan modal, jadi nggak boleh karena akad di dalam perusahaannya tidak sah. Ini kritik paling mendasar tentang perseroan terbatas yang sekarang ada begitu. Itu dari satu sisi. Di sisi lain di dalam syirkah orang itu kalau mau keluar atau masuk dalam sebuah syirkah itu harus mendapatkan izin dari yang lain, persetujuan dari yang lain kan ini bicara akad. Padahal dalam jual beli saham di pasar sekunder kalau udah IPO ya di pasar sekunder itu kan yang terjadi nggak ada proses izin dan sebagainya. Pokoknya saham itu melayang-layang saja di udara, dibeli oleh satu, dibeli oleh yang lain terus begitu gitu
dalam proses di dalamnya ada ada transaksi yang lebih mirip kepada judi gitu. Jadi kalau udah masuk ke pasar sekunder lebih kerasa lagi keharamannya, apalagi masuk ke pasar derivatif gitu, pasar tersier di mana ada kertas-kertas berharga yang disekuritisasi untuk dijual. Kayak kasus misalnya subprime mortgage di Amerika itu kan sekitar berapa? Hampir 38 layer gitu surat berharganya yang basisnya adalah perumahan yang dibangun di masa Obama kepada orang-orang yang subprime yang sebenarnya nggak layak dapat kredit. Akhirnya hancur semua gitu. Kenapa? Karena itu hanya dikemas jadi surat utang yang baru. Jadi kalau hemat saya, saham itu tidak halal gitu. Hatta yang disebut syariah, karena di PowerPoint saya sudah sebutkan ya, saham syariah itu permodalannya itu 45% loh, boleh dari harta yang haram gitu. Termasuk pendapatannya juga masih boleh ada 10% dari harta yang haram. Dari situ saja sudah kelihatan. Apalagi kalau kita bicara akadnya. Karena di dalam Islam, saat kita melihat sebuah produk, yang kita lihat bukan cuma halal haram dari sisi produknya atau hukum taklifinya, tapi hukum wadainya. Hukum wadai itu yang membahas ini sah atau enggak, ini boleh atau enggak. Nah, saham ada bermasalah di hukum wadai yang tidak banyak dibahas atau bahkan dalam fatwa MUI itu dilewatin gitu. Saya masukin juga kan di situ quote fatwa MUI. Pertama mereka mengatakan syirkanya syirkainan. Tapi pada prakteknya kan tidak bisa kita sebut sebagai syirkainan karena para pemegang sahamnya tidak mengelola gitu. Kalaupun ada orang yang ditunjuk sebagai pengelola di dalam dewan komisaris itu atau pengawas, mereka nggak dapat bagi hasil. Ini bukan syirkah begitu. Jadi dalam hemat saya, teman-teman jangan investasi di surat berharga. Lalu di mana? Iya dalam sektor real, di pertanian, perdagangan, atau di perindustrian. Di 3 itu. Atau kalau mau bentuknya nabung, ya nabunglah dalam bentuk yang liquid, misalnya uang kalau untuk jangka pendek, jangka menengah dan panjang bisa pakai emas. Solusi Islam cuma begitu. Kalau saya buka lagi lebih jauh tentang bagaimana buruknya gitu ya pasar uang dan pasar modal, itu nanti kita akan semakin tercengang lagi gitu, karena itu bicara yang menjadi sebab dari krisis keuangan dan krisis moneter di seluruh dunia yang berulang-ulang gitu. Jadi Islam tuh tidak bisa sekedar hanya ngobatin 1-2 akadnya, tapi memang secara fundamental tuh harus dari awal kita lihat ada masalah enggak gitu. Sukuk juga sudah saya jelasin ya di VN saya itu juga sangat bermasalah gitu. Beberapa skripsi mahasiswa juga mereview tentang sukuk dengan banyak sekali akad yang dimasukin di dalamnya sebagai akad rekayasa yang itu bayangin kalau misalnya ada 3-4 akad dalam satu transaksi, yang mau berlaku akad yang mana, yang mau dilihat sah atau tidaknya akad yang mana. Maka di dalam Islam akad itu hanya boleh satu pada satu transaksi, nggak boleh berlipat seperti itu gitu. Itu sukuk gitu. Jadi kalau saya sih begitu sih Mbak Raras, kalau teman-teman tanya, kalau kok fatwa MUI bisa keluar? Nah itu juga sehubungan dengan pertanyaan beberapa teman juga, kok bisa ada fatwa tapi nggak sesuai dengan syariah. Nah fatwa itu beda dengan istihad gitu. Kalau fatwa itu sifatnya rekomendasi atas istihad seseorang, jadi bisa saja salah gitu. Kalau istihad salah dapat pahala, tapi kalau fatwa nggak selalu bersesuaian kekuatan dalilnya. Dan kalau di ranah akademik fatwa MUI itu banyak banget mendapat kritik gitu, karena cenderung dalam tanda petik ya cenderung banyak menghalalkan saja tanpa mereview secara mendalam begitu. Itu mungkin Mbak Raras jawaban tentang reksadana dan sebagainya. Oh iya. Baik, iya soalnya kan sebagian tidak terlalu paham ya tentang investasi gitu. Sepertinya mereka memberikan wadah yang sudah cantik gitu kan Ustazah ya, yang membuat kita betul, tenang betul. gitu kan. Ya jadi ternyata masih perlu layer-layer lagi yang harus kita pelajari gitu Ustazah. Iya betul Mbak Laras. Jadi memang nanti untuk bisa mendapatkan satu hukum atas satu transaksi, kita kan perlu tahu usul fikih yang dipakai oleh ulama itu gitu kan, sebelum sampai kepada dalil-dalil yang dikemukakan misalnya, itu juga sangat penting. Maka apalagi ini bicara harta ya, yang datang dan perginya itu dihisab gitu loh. Nah, makanya Islam itu sangat anti sama sektor non real gitu. Kalaupun ada transaksi uang, maka hanya boleh yang sifatnya tuh on the spot gitu, yang sifatnya tuh cash and carry, bukan yang delay. Jadi kalau teman-teman beli uang di pasar uang tuh malah nggak boleh, karena kan pasti transaksi yang spot aja tuh pengirimannya 1-3 hari kan, nggak bisa ya dan biadin gitu, ada serah terima dari tangan ke tangan. Nah itu nggak bisa kalau di dalam Islam itu masuk riba nasi'ah gitu. Baik. Kayaknya tadi ada raise hand deh, siapa ya? Mungkin bisa Iya, diturunin lagi. silakan.
Jangan malu-malu. Oh, Ini di oh chat ada ada pertanyaan. banyak nih. Iya. Mau langsung banyak. Baik, saya bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Sekarang ada yang namanya asuransi syariah. Hukumnya bagaimana ya Ustazah? Saya ditawarkan teman saya yang kebetulan agen asuransi. Dan bagaimana cara menolaknya? Karena setahu saya asuransi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan ilmunya saya belum tahu. Terima kasih. Ya, Terima kasih penjelasannya. ya siap. Kelewat. Nanti berikutnya Mbak Pravityane ya, bisa Ya. itu dia ada saudara SN. Baik, Ya. saya jawab dulu tentang asuransi. Sudah saya kirimkan voice note-nya juga di WA tentang kenapa asuransi itu haram. Jadi intinya di dalam Islam ada akad yang mirip dengan asuransi. Nah, namanya itu akad doman atau kafalah. Tetapi fakta doman atau kafalah di dalam Islam sangat berbeda dengan praktek asuransi sekarang gitu. Perbedaannya kurang lebih ada 5 kalau tidak salah di dalam slide yang saya sebutkan gitu. Pertama, akad asuransi di dalam Islam itu doman atau kafalah itu adalah menanggung tanggungan atau beban orang lain menjadi tanggungan kita. Contohnya yang paling real adalah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan punya utang, Rasulullah nggak mau nyolatin, lalu sahabat lain bilang ya Rasul utang dia buat aku, maksudnya jadi tanggungan orang itu gitu. Nah itu asuransi, itu menanggung punya orang lain. Jadi di dalam akad doman atau kafalah itu pertama utangnya harus sudah muncul dulu, tanggungannya harus sudah muncul dulu. Saya misalnya minjem mobilnya Mbak Rara, saya belum jago nyetir, lalu saya nabrak. Padahal saya nggak punya uang untuk memperbaiki. Nah, saya bilang tolong dong ada yang nanggung aku nih, ini mobilnya Raras nih aku hancurin misalnya gitu. Itu boleh. Misalnya Mbak Febri datang sebagai penyelamat, baik Ustazah Meti, saya akan tanggungan Ustazah Meti, saya akan bayarkan kepada Mbak Raras. Nah, itu asuransi yang dibenarkan. Tapi Mbak Febri nggak menerima premi dari saya karena asuransi itu sifatnya tabarru, dia akan tolong menolong. Bukan yang saya bayar premi bulanan lalu saya bilang, Mbak Febri, saya mau Mbak Febri, saya mau pinjam mobilnya Mbak Raras. Nanti saya lanjutin ya. Saya misalnya bilang sama Mbak Febri, saya bayar premi bulanan nih. Nanti besok saya mau pinjam mobilnya Mbak Raras. Kalau nanti kecelakaan, tolong gantiin ya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Itu kan sama aja. Sebenarnya kita minta Mbak Febri untuk bayarin ke Mbak Raras. Padahal sebenarnya kita udah ngumpulin uang, ngapain begitu, nabung aja untuk gantiin gitu. Itu yang pertama, utangnya harus sudah muncul gitu, udah harus ada tanggungannya udah kelihatan. Yang kedua, harus ada 3 pihak. Ada saya sebagai yang punya utang tapi nggak bisa bayar, ada Mbak Rara sebagai orang yang mengutangi gitu ya, yang harus dibayar, dan ada Mbak Febri yang menanggung utang saya. Di dalam asuransi sekarang cuma ada 2, yaitu ada nasabah yang membayar premi dan ada perusahaan yang menjanjikan pembayaran premi. Gitu, nggak ada pihak ketiga. Kenapa? Karena pertama, benda atau barang yang dijaminkan miliknya sendiri, ya kan, miliknya si nasabah, mobilnya sendiri, rumahnya sendiri, tapi dia minta orang lain menanggungnya dan dia membayar orang itu untuk menanggung dirinya. Apa nggak mumet itu kayak gitu ya kan? Jadi itu bayangkan, mengapa kamu membayar orang lain untuk menanggung barangmu sendiri? Kenapa tidak kamu kumpulkan saja uangnya untuk kamu apa namanya simpan, antisipasi kalau barangmu rusak gitu kan gitu. Jadi nggak ada 3 pihak, ada 2 pihak. Kalau ada yang bilang itu kan ada rumah sakit tuh yang buat dibayar, ada sekolah loh. Itu kan belum muncul rumah sakitnya sebagai akad karena sakitnya belum terjadi. Kampus sekolahnya misalnya asuransi pendidikan sampai universitas, kampusnya juga belum ada, wong, karena itu yang diakadkan janji. Kalau anakmu masuk kuliah, saya akan kasih sekian. Kalau kamu kecelakaan, saya akan kasih sekian. Kalau kamu sakit, saya akan kasih sekian. Jadi pihak yang menjadi penerima bayaran asuransinya itu belum tampak. Dalam Islam itu nggak boleh gitu. Jadi sudahlah utangnya belum muncul, sudahlah bukan 3 pihak, sudahlah dia bersifat tijari gitu ya, bersifat bisnis, padahal harusnya dia adalah apa namanya tabarru gitu ya, harusnya sifatnya itu tolong menolong gitu. Dan banyak aspek lain yang di dalam asuransi syariah sekarang, harta yang syariah itu tidak memenuhi syarat gitu untuk dijadikan sebagai akad doman atau kafalah. Maka saya harus katakan praktek asuransi sekarang itu batil harta yang dilabelin syariah gitu. Apalagi kalau ditambah di dalamnya ada investasi gitu kan, ini tambah double akad lagi gitu. Apalagi ya 2 lagi ya, kan ada 5 ya. Jadi ada banyak masalah gitu ya di dalam. Oh ya, yang mereka janjikan itu janji. Jadi objek dari akadnya itu janji. Dalam Islam objek akad itu hanya boleh barang atau jasa, nggak boleh janji. Nanti kalau kamu meninggal saya kasih uang sekian, itu kan janji. Kita sudah meninggal belum? Belum meninggal. Islam nggak boleh janji itu diperjualbelikan atau dijaminkan, itu nggak boleh. Itu nanti masuk pada akad ta'aluk kalau kita bahas lebih jauh lagi. Kamu mau beli punya saya asal kamu
asal kamu mau nikah sama saya dan sebagainya. Nggak boleh ada prasyarat yang mengharuskan 2 akad dalam satu transaksi. Jadi dalam asuransi begitu. Sehingga gimana ya nolaknya ya, sampaikan saja saya nggak mau pakai asuransi, dalam pandangan saya itu nggak boleh gitu. Kalau dia mau ngajak diskusi ya kasih aja PowerPoint-nya terus coba jelasin semampunya. Karena begitu faktanya gitu. Kebayang nggak Mbak Raras Ya, dengan iya, penjelasan saya itu? iya. Berbedanya antara doman atau kafalah di dalam Islam dengan asuransi yang dipraktekkan sekarang. Udah kelihatan bentuknya yang jelas itu ya Ustazah ya bedanya. Iya kan gitu kan gitu. Jadi Iya, ini nggak sama gitu sehingga nggak boleh gitu menggunakan asuransi dengan cara seperti itu gitu Mbak Raras kurang lebih tentang asuransi. Nanti dibaca lagi ya PowerPoint nanti kalau ada pas iya, ada pertanyaan setelah ini boleh buka Google Form lagi nanti saya jawab lagi. siap. Untuk materi kemarin sudah dikirimkan ke Ustazah. Iya siap. Oh, tapi kan Eh, kalau nggak dijelasin langsung mungkin iya, agak ini juga ya gitu, agak kejar mumet jaduk ya. juga kan bacanya ya. Iya. Baik, pertanyaan kedua dari Mbak Prafitriana, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya panggilnya apa nih? Namanya panjang sekali. Puput aja boleh Oh, Puput. Oh iya Ustazah. benar bisa disingkat Puput ya. Baik-baik. Silakan Mbak Puput. Ini saya masih kurang jelas untuk yang ini Ustazah yang kayak untuk apa tuh namanya dana online ya kayak ShopeePay, GoPay, Oh OVO ya, gitu. oke. Gitu. Kan maksudnya berarti yang haramnya itu kayak kalau misalkan kita dapat cashback gitu apa dalam bentuk poin kayak gitu atau gimana Ustazah yang haram dan halalnya si apa namanya temboknya tuh kayak belum kelihatan kalau untuk saya Ustazah. Oh, kata Mbak Terima Laras kasih bentuknya belum sebelumnya. kelihatan ya. Baik-baik. Jadi gini. Iya, Ya kan sekarang itu cashless society sedang sangat didorong ya biar orang-orang itu nggak nyimpen duitnya di rumah tapi nyimpennya di bank karena bankable-nya Indonesia itu baru 30%. 70%-nya itu mereka belum mengakses bank. Itu kalau teman-teman mau baca jurnal-jurnal ilmiahnya kurang lebih kayak gitulah gitu. Sehingga didorong banget untuk masukin uang ke bank atau ke lembaga-lembaga yang punya e-money. Nah, salah satunya yang berkembang itu e-money kayak Tcash, ShopeePay, OVO dan sebagainya gitu. Nah, permasalahannya ketika kita menyimpan uang di sana di dalam term and condition-nya itu si uang tadi itu kan mengendap ya di ShopeePay dan macam-macam itu yang mereka punya hak untuk mengelola otomatis kan uang mengendap itu pasti nggak mungkin dibiarkan lah mereka masukin ke saham ke macam-macam. Nah maka akad yang sangat mungkin ketika kita mengendapkan uang atau mendepositkan uang di electronic money yang mereka dompet electronic money yang mereka buka itu berarti akadnya cord, akadnya utang gitu. Kita masukin uang ke sana akadnya utang. Kalau akadnya utang atau cord, maka semua benefit yang dihasilkan dari cord itu hukumnya haram. Termasuk misalnya kalau si pengelola tadi bilang, kalau kamu pakai ShopeePay, saya akan potong ongkirmu 30%. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti ongkir 30% itu akibat kita punya deposit uang di sana. Karena kita bayar transaksinya pakai e-money, pakai ShopeePay. Tetapi kalau si Shopee bilang begini, saya mau lagi ulang tahun, saya kasih diskon ongkir 30% buat siapa aja yang belanja hari ini. Nah, maka nggak apa-apa kita mengambil diskon itu karena itu bukan benefit dari electronic money kita itu apa namanya berlaku umum untuk semua orang. Kasusnya bisa sama seperti ini misalnya apa namanya saya datang ke swalayan gitu ya. Lalu swalayannya bilang ini ada diskon 30% karena kita nih mau hari raya gitu. Padahal kita apa namanya bayarnya pakai debit kayak saya misalnya bayarnya pakai debit muamalat atau pakai debit BSM misalnya. Maka nggak apa-apa, walaupun pakai debit itu kan uang saya udah saya pinjemin tuh ke si muamalat. Kenapa saya boleh tetap mengambil diskonnya? Karena pertama, penyelenggara diskonnya bukan tempat menyimpan uang saya, yaitu si swalayannya, ya kan? Nah, swalayan itu dan yang kedua yang membuat saya boleh mengambil diskon 30% di swalayan itu adalah karena itu berlaku umum, bukan hanya untuk alat bayar yang electronic money atau cashless tadi misalnya pakai kartu kredit dan sebagainya di luar pembahasan kartu kredit misalnya nggak boleh misalnya pakai debit gitu ya dan sebagainya maka itu boleh jadi yang kita perlu perhatikan ketika kita punya deposit uang itu penyelenggara diskonnya siapa. Ada kalanya penyelenggara diskonnya itu adalah merchant-nya, bukan Shopee-nya. Berarti kan nggak seluruh orang dapat. Jadi hanya karena kita belanja di merchant itu, misalnya taruhlah nama tokonya keramik mulia, gitu ya. Kita mau beli keramik nih. Si keramik bilang, kita lagi ada promo nih, diskon 20%. Si
toko keramik itu loh ya, bukan Shopee-nya ya. Dan dia nggak nyebutin promonya itu mau pakai alat bayar apa. Pokoknya kalau kamu beli sekarang, saya lagi kasih potongan ke kamu 30%. Boleh nggak kita ngambil? Boleh, karena penyelenggara diskonnya bukan tempat kita nyimpen uang. Ya itu adalah si toko tadi. Nah, yang nggak boleh itu adalah kalau penyelenggara diskonnya tempat kita nyimpan uangnya dan dia mengkhususkan buat alat bayar dengan deposit money kita, itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau kita belanja di Shopee kan suka cari yang diskonan tuh ya, yang lagi ngadain diskon lah toko-tokonya. Padahal kita bayarnya pakai Shopee Pay. Boleh nggak? Oh boleh, karena penyelenggara diskonnya bukan si Shopee secara umum, tetapi toko-toko itu dia lagi cut off misalnya barang apa sekian persen, lagi cuci gudang lah, lagi apa, entahlah berbagai momen yang mereka gunakan gitu. Kita mau bayar pakai Shopee Pay kayak, mau bayar melalui Indomaret kayak, mau bayar melalui apapun, dia tetap akan kasih harga barangnya emang segitu, maka nggak apa-apa, itu boleh begitu. Tetapi kalau penyelenggara diskon atau berbagai benefit itu adalah pihak di mana kita menyimpan uang dan mereka mengatakan itu spesifik buat alat bayar Shopee Pay kita misalnya atau OVO kita, maka itu benefit atas utang dan itu haram. Kebayang nggak sekarang, Mbak Puput? Nah, Iya, kebayang Ustazah. Terima kasih. Jazakallah khairan. ya, wa iya barakallah. Jadi seperti itu, makanya harus dilihat dulu penyelenggaranya siapa dan untuk alat bayar apa agar kita terhindar dari mengambil benefit atas deposit uang yang sudah kita masukkan di situ gitu. Satu tambahan lagi, kemarin ada yang sempat tanya, lo kalau order GoFood atau order misalnya suruh belanja gitu, emang nggak boleh ya bayar cash? Kan tadi kalau bayar pakai e-money kan jadi lebih berbahaya. Nah, ini masalahnya bukan di ribanya gitu. Salah satu masalahnya adalah di double akadnya. Kalau kita minta si babang Gojeknya itu beliin barang, misalnya di GoFood gitu ya, tapi kita bayarnya cash, maka kita berakad dua dengan dia. Pertama akad jasa karena dia membelikan, yang itu yang selama ini kan akadnya akad jasa kan, karena mereka jadi ekspedisi juga kan, bukan cuma tempat marketplace buat beli-beli. Yang kedua, kita minta si babang Gojeknya itu minjemin uang kan, karena dia harus bayar dulu, itu nggak boleh gitu. Maka kenapa kalau kita menyuruh mereka beli sesuatu, itu harus kita bayar duluan, baik itu ke tokonya atau ke pihak Shopee-nya, tergantung di internal perusahaan Shopee-nya mekanisme bayarnya seperti apa. Kan ada yang nyangkut dulu di Shopee baru bisa mereka klaim kalau barang udah diklik diterima misalnya gitu ya. Macam-macam lah gitu. Jadi intinya kalau kita minta mereka untuk membelikan sesuatu, untuk belanjain sesuatu, kita harus bayar dulu kepada mereka. Karena apa? Karena kita nggak boleh minjem uang ke mereka pada saat yang bersamaan kita lagi pakai jasa mereka. Itu dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad ijarah dan akad qard, dan itu nggak boleh. Karena masing-masing akad itu punya konsekuensi yang berbeda-beda. Nah, itu tambahan tentang transaksi kita di berbagai dunia peronlinean ya, termasuk marketplace Shopee dengan ekspedisinya. Begitu Mbak Puput dan Mbak Raras dan teman-teman semua yang lain. Lagi nge-hits banget di zaman pandemi begini, soalnya kan online semua ya. Iya, rata-rata begitu kan, lagi tambahin karantina wilayah lah macam-macam lah gitu. Anak saya aja setiap buka selalu order Gojek gitu. Iya Ya nih, Allah, aduh. zaman sekarang tuh kayaknya gemes gitu kalau beli langsung, maunya tuh Iya, datang betul. langsung di pintu gitu. Baik, saya lanjutkan, dia ada masuk ke chat. Itu Mbak Febri juga raise hand, mau chat dulu Iya. atau mau yang raise hand dulu? Terserah. Tapi kalau sesuai urutan mungkin gimana Ustazah? Tadi soalnya Manut, ini manut. dulu, ya, chat dulu yang chat. Ya harus saya nggak Ya. usah protes ya, silakan Mbak Raras. Gimana? Baik, saya bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf jika pertanyaan ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Bagaimana hukumnya untuk dana pensiun di perusahaan, di mana kita boleh memilih investasinya ke saham atau deposito syariah dan lain-lain? Apakah uangnya halal bagi kita pada saat jatuh tempo di saat pensiun nanti? Mohon penjelasannya dan sikap yang harus diambil sebagai pekerja. Jazakallah. Kalau saya merekomendasikan uang pensiun itu jangan diinvestasikan, apalagi investasikannya di sektor non real kayak gitu ya, di saham atau di reksadana gitu, atau di deposito. Nah, ini juga ada masalah nih dengan deposito di perbankan ya. Jadi deposito itu kan tabungan jangka panjang, gampangnya gitu kan. Jadi kita nabung buat setahun, buat 2 tahun gitu, dan mereka biasanya menjanjikan bonus kan. Kenapa sih orang senang pakai deposito? Salah satunya karena ada bonus gitu. Bonus yang dijanjikan itu riba. Kecuali bonusnya nggak dijanjiin gitu loh. Cuma masalahnya masa sih ada orang kita titipin uang, tetapi dia ngasih kita uang gitu loh. Baik banget kan? Nah, itu berarti sebenarnya benefit atas uang yang kita masukin gitu. Jadi kalau nitip ya, misalnya akadnya adalah akad akad amanah gitu ya, kita nitipin kepada bank gitu, maka jangan
jangan yang ada skema mereka bakal ngasih bonus kalau kamu nyimpan 5 tahun bonusnya sekian, kalau kamu nyimpan 10 tahun bonusnya sekian. Maka mau dinamain apapun kalau dia dijanjikan di awal dan merupakan benefit dari uang yang kita simpan, dia menjadi riba nasi'ah begitu. Jadi saran saya sudah biarkan dalam bentuk tabungan saja gitu dan kita niatkan untuk diperuntukkan bagi setelah kita pensiun, misalnya untuk buka usaha gitu kan atau untuk misalnya beli rumah dan sebagainya. Jadi ada niat untuk bisa pakai biar tidak jadi kanzul mal. Pertanyaan berikutnya yang cukup menarik sebenarnya uang pensiun dizakatin apa enggak gitu. Karena kan dia terakumulasi kan ya. Jadi kunci uang dizakati atau enggak itu uang yang idle ya, uang yang stuck atau yang mengendap itu kalau dia dalam penguasaan kita gitu. Jadi dalam penguasaan kita yang kita bisa tarik sewaktu-waktu maka dia dizakati. Tapi kalau dia tidak dalam penguasaan kita dan bahkan kita nggak ngerti jumlahnya udah berapa maka ya tentu saja tidak dizakati begitu. Lagi pula kan dia merangkak naiknya misalnya sekarang udah 100 juta, tapi kita baru mulai tahu 1 juta sekarang gitu, sampai ke masa yang akan datang. Cuma kan uang pensiunnya kan nggak di tangan kita gitu, karena dia masih di tangan perusahaan yang dimasukkan ke bank atau lembaga tertentu, lembaga keuangan tertentu gitu. Jadi ya biarkan dia dalam bentuk tabungan seperti itu dan niatkan buat misalnya buka usaha setelah pensiun atau untuk nafkah setelah pensiun dan sebagainya, sehingga dia tidak menjadikan zulmal begitu. Itu sih mungkin Mbak Raras kalau tentang uang pensiun. Jadi saran saya jangan diinvestasikan dalam sektor keuangan. Nanti akan balik lagi ke hukum beberapa produk keuangan itu yang sangat bermasalah menurut saya saat ini. Baik. Terima kasih Ustazah. Boleh Mbak Febri silakan di-unmute. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Febri. Ya, saya masih belum jelas tentang 2 pertanyaan yang sebelumnya. Jadi saya ingin memastikan lagi Ustazah. Kalau yang pertama adalah tentang asuransi tabaruk tadi. Berarti asuransi akad tabaruk itu artinya jatuhnya bagi saya adalah menjadi sedekah ke Ustazah Meti ya? Iya, betul. Atau itu bisa diganti menjadi akad qard, artinya saya bantu, terus habis itu Ustazah akan melunasinya dalam waktu sekian lama, kalau kayak gitu apa jadi haram, Ustazah? Enggak. Kalau qard ya namanya bukan asuransi, qard ya qard. Karena kalau di dalam asuransi itu kita tidak membutuhkan qabul dari orang yang kita tanggung. Kayak misalnya kan mayit tadi ya, dia kan nggak bisa bilang, saya setuju sahabatku, terima kasih ya kamu sudah tanggung utang saya, kan enggak kan. Maka di dalam akad doman itu tidak membutuhkan qabul dari pihak yang kita tanggung, hanya membutuhkan ijab dari orang yang menanggung. Ini berbeda dengan akad qard. Akad qard kan jelas ya, kita meminjamkan uang. Jadi kalau meminjamkan uang, qard itu berbeda dengan akad doman atau kafalah. Akad doman itu benar-benar kita jamin orang lain karena dia sudah punya utang yang muncul jatuh tempo atau punya sesuatu yang harus diganti kepada orang lain gitu, dan dia bersifat tolong menolong, bukan yang jadi bisnis yang dapat keuntungan dari membantu itu kan namanya ngemplang gitu loh. Apa sih mentung kok ngemplang, ya udah bantu tapi kita pengen dapat benefit atau dapat keuntungan dari membantu, itu nggak boleh. Jadi beda antara qard dengan doman itu beda. Oh, berarti kalau misalnya tadi mobilnya Raras dirusakkan sama Ustazah, terus Maaf ya Mbak Raras. kemudian saya bantu bayarkan 10 juta, maka artinya saya bersedekah 10 juta. Itu titik sampai sana ya Ustazah ya? Iya. Iya, betul. Tidak ada Jadi kewajiban untuk Ustazah untuk melunasinya gitu, enggak kan begitu saya ya? orang miskin di situ kan statusnya, saya nggak bisa bayar. Makanya kenapa jadi ada akad doman itu karena saya nggak mampu gitu. Saya nggak mampu melunasi atau apa istilahnya ya memenuhi kewajiban saya, maka nanti tanggungan saya digabungkan dengan tanggungan Mbak Febri, maka namanya doman. Doman itu menanggung, menggabungkan gitu. Nah, kafalah itu bebannya itu. Gitu. Oke. Seperti Kemudian, itu kan beda banget tuh dengan praktek asuransi sekarang kan, dibikin sedemikian rupa, dia menggunakan asas akad doman atau kafalah, tapi sebenarnya sangat berbeda gitu. Ya, siap Ustazah, mengerti. Kemudian yang kedua yang tentang DPLK tadi Ustazah, semisalnya DPLK tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nur Hayati, semisalnya dana pensiun maksudnya itu. Oh iya, dana pensiun. Iya, jangan pakai istilah-istilah. Ya Allah, saya juga ada sih di kampus, tapi saya nggak ngerti istilahnya. Oh, DPLK itu dana pensiun ya, baik-baik. Nah, semisal waktu di awal kita masukkan, kita ikut dana pensiun itu kan belum dengar kajian ya Ustazah ya. Jadi kita udah kelanjur masukkan nih. Terus habis itu ada pilihannya yang kalau misalnya setelah dengar kajian
saya jadi tahu kalau pilihannya ternyata semuanya nggak boleh gitu. Tapi sayangnya tuh dananya tuh udah nggak bisa ditarik lagi Ustazah. Dia sekarang itu udah punya waktunya gitu, baru bisa ditarik setelah tahun ke berapa misalnya gitu. Nah, seandainya nanti pas waktu uangnya itu sudah bisa masuk ke rekening kita, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, mengambil harta pokoknya serta sementara harta yang sudah terlanjur dikembangkan dengan cara yang haram itu dijauhkan dari kita. Jadi status dari menerima harta haram itu kan kita harus menjauhkan diri secepat-cepatnya kan. Nah, yang pernah saya sampaikan, menjauhkan diri secepat-cepatnya itu bukan berarti memberikan kita kebolehan untuk mengelola ya, tapi tadi diberikan saja begitu saja ke umum gitu ya, yang orang tidak tahu itu uang apa dan tidak tahu itu uang siapa gitu. Jadi nggak boleh kasih ke panti asuhan, nggak boleh dikasih ke masjid gitu, karena berarti kita sedang tasarruf kalau kayak gitu, kita sedang mengelola uang itu. Atau dikasih buat pembangunan jalan, emangnya kalau bangun jalan boleh dari uang haram? Kan nggak boleh juga. Maka menjauhkan diri dari harta haram itu dengan cara melepasnya begitu saja. Kalau memungkinkan melepasnya kepada pihak yang memberikan itu lebih baik. Jadi misalnya dapat bunga dari bank udah terlanjur nggak bisa kita tolak, ya udah gitu kita taruh di situ. Cuma saya pernah melakukan itu dikejar satpam gitu, karena ini Bu uangnya ketinggalan. Aduh, saya mau naruh di depan kasir, mana dia baik banget gitu, karena takut dianggap suap dan sebagainya. Akhirnya saya letakkan di tempat umum gitu. Bukan yang saya bahkan pernah praktek waktu zaman kuliah itu BMT ada yang dia buka kas dana non halal gitu. Dalam Islam nggak ada dana non halal kok dibuka kas untuk ditampung gitu. Terus nanti dipakai buat buat Qardul Hasan, buat tolong menolong dalam kebajikan, ngutangin tapi nggak ada tambahan. Ini tambah nggak benar lagi kalau teman-teman tanya ke saya ambil pendapat hukumnya yang seperti itu gitu. Jadi kalau nanti sudah cair dan kita tahu mana pokoknya dan mana kelebihannya, maka hak kita adalah harta pokok kita. Yaitu yang tadi gitu, berapa yang dipotong setiap bulannya dari gaji kita. Selebihnya yang bentuknya sudah tambahan atas investasi itu yang tidak berhak kita miliki atau kita ambil. Setahu saya dana pensiun kan juga ada dari pemerintah ya. Ada nggak sih misalnya dari perusahaan yang kita dipotong berapa, dapat dari perusahaan juga, terus dapat dari pemerintah juga ya nggak sih, sebagai kayak hadiah karena dedikasi kita gitu. Nah, itu Iya, soalnya ada. kalau di pembahasan waris tuh nanti ada pembahasan tuh masuk harta waris dari mayit atau bukan, nah gitu. Nah, itu sangat tergantung dia sifatnya itu dianggap sebagai harta mayit atau sebagai hadiah bagi ahli waris. Nah, itu kalau di kelas saya saat saya bahas waris tuh ada pertanyaan uang pensiun itu harta waris atau bukan gitu. Intinya sih begitu sih Mbak Febri, kalau saya ya, kalau teman-teman tanya ke saya uang pensiun tuh kayak gitu. Iya, Ustazah. Satu lagi ya Ustazah ya. Ya silahkan Mbak Maaf nih. Raras, boleh ya? Boleh. Boleh. Apa sih yang buat Mbak Febri nggak boleh? Kan karena mendengar bahasan tentang dompet online seperti ShopeePay dan GoPay, jadi saya belajar banyak nih Ustazah. Nah, saya mau tanya, semisal ada lembaga donasi tertentu, itu kan ada yang menyediakan dompet seperti di Kitabisa. Jadi kalau misalnya kita setor sejumlah dana di sana, nanti kalau kita ingin menyumbang, maka nanti kita tinggal masukkan PIN aja. Jadi ini jujur bagi saya ini jadi mempermudah sekali. Tapi saya jadi pengen tahu ini kalau untuk hukum dompetnya Kitabisa ini gimana ya Ustazah? Soalnya ada uang mengendap di sana, tapi sejauh ini saya belum menemukan ada benefit-benefit yang ditawarkan sih Ustazah. Itu uangnya bisa ditarik lagi nggak? Atau ya itu pokoknya peruntukan untuk kalau kita mau nyumbang di Kitabisa gitu? Belum saya cek soalnya biasanya Ya, habis saya di udah ini. lihat beberapa promonya, tapi saya belum tertarik untuk buka. Sejauh yang dilihat dari transaksinya, kalau dia semacam tampungan aja biar gampang ngedebetnya kan gitu ya. Ya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah kalau cuma seperti itu aja gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, si kita bisa tuh memanfaatkan dana kita nggak? Tapi kan itu hukumnya buat kita bisanya kan, bukan buat kitanya, bukan buat Mbak Febrinya maksud saya. Iya. Gitu. Sejauh yang saya lihat sih nggak ada masalah. Karena kan dia hanya ngepoolin dana kan, biar kita tuh nggak capek transfer setiap kali kita merasa butuh ini gitu kan. Itu kan salah satu kemudahan. Atau bahkan ada yang cuma scan QR gitu-gitu kan, mudah banget. Zaman sekarang kan semua udah sangat dimudahkan dengan teknologi gitu. Sejauh yang saya pahami sih nggak ada masalah sih, kecuali nanti saya memang belum mempelajari mendalam. Tapi kalau dari yang Mbak Febri ceritain dan beberapa yang BC yang saya buka gitu, broadcast yang saya lihat, sepertinya memang dia sifatnya benar-benar natural, hanya untuk nampung dana biar gampang didebet gitu. Iya, baik Ustazah, saya mengerti. Kurang lebih begitu. Jazakallahu khairan katsir. Wa barakallah. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum Ustazah. Apabila kami sebagai pegawai sudah mendapatkan remunerasi asuransi kesehatan,
Jadi kami tidak keluar uang sama sekali, perusahaan bertindak sebagai penjamin. Apakah asuransi ini boleh kita gunakan, Ustaz? Sebentar ya, biar pemahamannya sama ya. Remunerasi itu berarti semacam hadiah dari asuransi atau pemotongan atau apa sifatnya? Pemotong. Iya kan kita harus tahu definisinya dulu lah biar ngerti itu Iya. gimana. Kalau yang selama ini saya lakukan sih, jadi gini, itu kayak semacam benefit kita. Sebetulnya kan semua biaya kesehatan itu kan ditanggung oleh perusahaan, Ustazah. Nah, jadi tapi dia menggunakan asuransi. Jadi gini, pada saat saya melakukan pembayaran, saya tidak melakukan pembayaran sama sekali, tetapi nanti ada tagihannya dan saya kan terpotong dari ada biaya yang kena. Tapi kita nggak potong ke perusahaan gitu loh, Ustazah. Bingung nggak? Sama bahasa saya yang aneh. Iya kan kalau asuransi yang menyelenggarakan perusahaan kan kita boleh pakai ya, karena seharusnya saya pernah bahas kayaknya waktu zaman teman-teman tanya BPJS, asuransi, karena itu kan sebenarnya tanggung jawab negara, tapi kan dia limpahkan ke perusahaan, otomatis perusahaan kan daftar itu baik itu ke asuransi swasta atau ke BPJS, lalu kita menggunakan kan asuransi itu karena kita sakit, itu nggak ada masalah kan, karena yang sedang berakad kan si perusahaan sama pihak asuransi itu. Lalu berikutnya ada remunerasi, jadi itu semacam apa sih berarti ya kayak hadiah gitu dari asuransi karena kita nggak ngeklaim atau gimana? Enggak sih, bukan itu. Ya benefit pegawai sih, Ustazah. Jadi kita sebetulnya biaya kesehatan itu sudah ditanggung oleh perusahaan gitu. Tetapi kayak ucapan terima kasih gitu dari asuransi gitu. Enggak sih, kita nggak pernah dapat itu sih. Terus apa, saya nggak paham remunerasi. Bahasanya yang tanggung jawab ini. Iya, maksudnya gimana ya remunerasi ya? Tapi sistemnya begitu, kalau saya berobat itu saya akan bilang kalau saya di kantor ini melalui asuransi ini gitu. Jadi kan mereka mencatat. Mereka mencatat, terus? Kemudian saya kan tidak mengeluarkan biaya apapun tuh. Nah, ditanggung sama asuransi kan? Betul. Nah, setelah itu ya udah saya tidak ada pengeluaran apa-apa dan saya juga tidak mendapatkan apa-apa dari dari transaksi tersebut gitu. Istilahnya sih sebenarnya yaitu karena perusahaan mungkin benefitnya itu diwakili oleh asuransi kesehatan gitu. Oh, jadi nerimanya itu dalam bentuk pelayanan, bukan dapat uang tunai dari asuransi? Iya. Iya nggak apa-apa lah kalau itu kan akadnya dengan perusahaan. Kita kan istilahnya menggunakan fasilitas kesehatan yang menjadi hak warga negara, tapi negara ngasihnya melalui perusahaan kan? Ya kan, ya nggak apa-apa. Saya soalnya mikirnya kayak remunerasi pajak gitu loh, kayak kita dapat potongan karena bayaran pajak sekian-sekian. Ini maksudnya kalau dengan asuransi saya nggak terlalu paham. Ya nggak apa-apa, karena berarti kita kan mengambil manfaat dari asuransi yang didaftarkan perusahaan kan ya. Berarti yang berangkat asuransi kan perusahaan. Perusahaan terpaksa mendaftarkan asuransi karena negara nggak jamin kesehatan. Jadi yang teman-teman harus pahami di dalam akad ijaroh, jadi akad menyewa jasa atau membayar skill kita, itu kan di dalam Islam sebenarnya tidak tercakup di dalamnya tuh pendidikan, kesehatan, nggak ada. Yang namanya orang diupah itu ya diupah berdasarkan skill yang dia berikan. Kalau saya seorang dosen, maka saya digaji karena skill ngajar saya, karena keilmuan yang saya ajarkan. Udah ansih dalam Islam gitu. Jadi dia sangat fair. Kita nggak perlu nih si kampus misalnya nanggung pendidikannya, nanggung kesehatannya, nanggung pensiunnya, nanggung berasnya, nggak usah. Ya benar-benar membayar sesuai dengan skill yang kita berikan pada perusahaan. Lalu tanggung jawab kesehatan dan pendidikan ke siapa Ustazah? Di dalam Islam itu perintahnya ada pada negara, karena banyak dalil seperti Rasulullah dikasih dokter oleh kaisar apa sama Rasul itu diberikan kepada kaum muslimin, atau tawanan perang Badar dalam pendidikan dia diminta untuk mengajarkan 10 orang Madinah bisa baca tulis baru mereka dibebaskan. Dan ada banyak dalil lain yang mengindikasikan bahwa pendidikan dan kesehatan itu objek pelaksananya adalah negara yang diberikan kepada kita. Kalau dalam bahasa kerennya adalah public service obligation-nya negara. Jadi kewajiban publiknya negara kepada rakyat untuk melakukan pelayanan begitu. Nah, tapi kan negara kita dan sebagian besar negara di seluruh dunia kan rata-rata nggak sanggup. Akhirnya mereka menggunakan asuransi massal kayak BPJS gitu yang dikasih undang-undang, atau minta perusahaan untuk nanggung. Akhirnya kan perusahaan tambah berat tuh karena harus nanggung macam-macam.
Nah, tetapi dari sisi kita sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan hak, kita boleh manfaatkan itu. Yang salah nanti perusahaan, yang salah lagi nanti negara gitu. Jadi kita harus fair gitu untuk menetapkan hukum ini ada di mana gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu faktanya ini terkait dengan siapa, agar tahu siapakah yang akan dihisap atas proses ini gitu. Karena kita nggak bisa nyalahin semua orang, nggak bisa juga mengambil tanggung jawab pada diri kita sendiri, tergantung akadnya seperti apa. Kalau bentuknya adalah memanfaatkan asuransi yang didaftarkan perusahaan, baik itu swasta maupun melalui BPJS, saya katakan itu boleh. Sebagaimana kalau kita PBI, peserta bantuan iuran, yang tidak boleh itu kalau daftar pribadi, karena berarti kita lah yang berekat asuransi secara personal dengan pihak asuransi. Kecuali para ulama lalu mengatakan kalau kita punya penyakit berat, punya penyakit yang darurat, yang kalau tidak diobati akan membawa kepada kematian dan tidak ada jalan untuk bisa mengobatinya kecuali ikut BPJS karena kita nggak sanggup bayar sendiri, maka itu dibolehkan. Cuma masalah berikutnya sekarang kalau daftar BPJS nggak boleh sendirian, harus sekeluarga. Nah, kan itu masalah lagi gitu. Memang repotnya begitu ketika kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi obligasinya negara itu diserahkan kepada masing-masing rakyat. Kalau teman-teman belajar ahwalus saksiyah atau hukum-hukum keluarga, itu para ulama sepakat bahwa nafkah suami pada istri dan anak itu hanya sandang, pangan, papan dan segala yang terkait dengan itu, misalnya alat cucinya, pembantunya, alat masaknya gitu ya. Sandang, pangan, papan. Loh, kita bertanya ini kok ulama jumhur mengatakan begitu loh, di mana letak kesehatan dan pendidikan? Padahal itu porsi biaya terbesar. Nah, lagi-lagi karena para ulama salaf dan khalaf memahami bahwa itu ada pada obligasinya negara, begitu, tanggung jawabnya negara. Kurang lebih seperti itu. Baik, Itu Ustazah. Mbak Raras. Kebayang ya? Iya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana dengan jam sostek? Di mana jam sostek itu setelah kita tidak bekerja dananya boleh dicairkan dan dana tersebut sudah berkembang. Ya. Jaminan sosial tenaga kerja ini kan berarti bicara keamanannya si pekerja ya. Ini jaminan dari negara kan yang dipotong dari dipotong nggak sih dari gaji kita jam sostek dipotong ya? Iya, dipotong. Dipotong ya. Ya kalau dari sisi apa namanya itu sebagai hadiah dari negara atau sebagai bentuk pelayanan negara atas keamanan kita dalam bekerja itu hak kita, itu hak kita. Jadi kalau itu sifatnya default perusahaan, artinya kita nggak mungkin nggak ikut jam sostek, pasti kita dipotong, mau bilang nggak suka pun kita nggak bisa, dan sistem di negara kita seperti itu, maka nggak apa-apa kita ambil. Jadi selama itu adalah pemberian negara, walaupun negara menggunakan akad yang salah gitu ya, dan itu memang hak kita pada ranah-ranah yang menjadi haknya warga negara, maka itu boleh diambil. Kayak misalnya teman-teman kecelakaan, lalu ada apa namanya, apa kalau kecelakaan jasara harja, nah ada jasara harja kan, itu kan sistemnya juga asuransi itu jasara harja. Tetapi memang kalau kita bicara keselamatan masyarakat itu juga bagian dari tanggung jawab negara, maka jasara harjanya boleh dipakai, gitu, boleh diminta atau boleh dimanfaatkan begitu, karena itu memang tanggung jawab negara kepada rakyat, cuma negara pakainya mekanisme asuransi gitu. Itu yang kelirunya di situ. Tapi kan yang berakad dengan pihak jasara harjanya bukan kita. Kita adalah warga negara yang memang kalau dalam bahasa agama namanya ra'iyah. Ra'iyah itu artinya yang diurusin gitu. Nanti bagian-bagian mana aja yang diurusin, nah itu pembahasannya dalam banget gitu. Termasuk salah satunya adalah keamanan. Sampai Umar bin Khattab pernah bersabda, kalau saja di Baghdad, Umar saat itu posisinya di Madinah, ada lubang di sebuah jalan dan ada keledai terperosok di sana, pasti di akhirat nanti Umar akan ditanya tentang keledai yang terperosok itu. Itu memberikan gambaran betapa kepala negara ya dan seluruh aparatur yang terlibat di dalamnya itu bertanggung jawab pada apa? Keamanan warga negaranya, kesehatannya, pendidikannya, hartanya dan sebagainya itu ada. Kalau teman-teman ngerti filosofi pembayaran jizyah misalnya dari orang kafir kepada muslim ya, kepada negara di sistem Islam itu juga luar biasa. Seseorang ketika sudah membayar jizyah, dia padahal kafir tapi dia tinggal di negara Islam, maka haram darahnya, haram hartanya. Kalau ada yang mencuri harta dia itu bisa dihukum mati orang yang mencurinya, atau bahkan membunuh orang kafir nggak boleh, hukumnya haram. Karena kenapa? Mereka namanya kafir zimmi, orang yang tunduk pada sistem kehidupan Islam. Dalam hukum publik dia tetap ikut hukum Islam, kecuali dalam hukum domestik, misalnya ibadahnya, pernikahannya, makanan, pakaiannya itu ikut domestik agamanya. Tapi kalau hukum publik, sebagaimana kita sekarang bernegara, di hukum publik tuh hukumnya satu. Nah itu pakai seluruh hukum Islam begitu. Jadi gitu, jadi jauh ya bahasannya. Tapi intinya ke situlah gitu, Mbak Raras. Jadi ya tadi nyambungnya dana sudah berkembang itu mungkin kembali ke penjelasan Ustazah sebelumnya ya, diambil dana pokoknya berkembang tuh saja. berarti diinvestasikan gitu ya. Jam sostek diinvestasiin po.
Ada bunganya kayaknya, Ustaz. Waduh. Berat ya. Itu. Jadi kalau iya berat banget ya. Cuma masalahnya kita bisa misahin nggak tuh dana bunganya berapa, itu di kelas waris saya juga banyak yang tanya kayak gitu. Masalahnya tuh nggak ada rinciannya kata dia gitu. Bahkan katanya kayak dana pensiun aja itu ya, itu tuh apa namanya, iuran per bulannya tuh fluktuatif, karena kalau kita naik gaji iurannya kan bertambah, padahal kita kan nggak tahu naik gajinya kapan aja gitu. Jadi kita nggak bisa niteni harta pokok kita berapa. Itu mumet banget kalau kayak gitu. Kalau Baik. kita bisa tahu harta ribanya berapa, itu tetap disingkirkan ya, tetap Oke. disingkirkan. Jadi tetap ambil pokoknya aja ya, Ustaz. Iya, ambil pokoknya saja gitu. Karena yang menjadi hak kita itu kan jaminan negara pada pokok harta itu kan, Betul. bukan pada pengembangan dan bunga-bunganya. Baik, saya lanjutkan. Ustazah, maaf mau bertanya lagi. Oh, dari Mbak Fitriana tadi. Siapa Mbak? Puput. Mbak Puput. Bagaimana hukumnya dengan koperasi simpan pinjam? Nggak boleh dong. Koperasi simpan pinjam itu kan berarti dia mengambil keuntungan dari meminjamkan uang kepada anggotanya. Minjemin uangnya pakai riba. Ingat, mengembangkan usaha atau mengambil keuntungan itu jangan dari nolong orang. Itu namanya mentung. Kalau mau bikin apa namanya, sebuah lembaga yang di situ ada benefit yang mau diambil, ambillah mekanisme jual beli atau perdagangan. Kata Rasul itu kan 9 dari 10 pintu rezeki, bukan dengan membungakan uang. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi termasuk nanti kalau kita bahas lebih jauh ya, apa namanya, wadah asuransinya itu juga asuransi koperasinya itu juga bermasalah akad di dalamnya. Kenapa? Karena itu kan para anggota itu kan ada iuran tetap, ada iuran pokok ya, iuran pokok, iuran sukarela kan gitu ya. Dan mereka mendapatkan sisa hasil usaha kan ya. Jadi berupa bagi hasil dalam tanda petik atas keuntungan perusahaan atau atas keuntungan si asuransi itu, yang didasarkan kepada keaktifan si anggota itu dalam kegiatan koperasi. Nah, itu bermasalah. Secara hukum bagi hasil seperti itu bermasalah. Jadi sisa hasil usaha dalam koperasi itu sangat bermasalah di akadnya. Kenapa? Karena kalau mau dibilang bahwa seluruh anggota itu adalah pemegang modal pada si asuransi dan sebagian dari anggota yang menjadi pengurus asuransi adalah pengelola, harusnya si pengurus asuransi ini dapat bagi hasil. Itu pertama, adalah mereka digaji. Yang kedua, oke, ada keuntungan. Keuntungannya dibagiin rata kepada seluruh anggota atau dibagikan sesuai dengan kinerja. Itu juga nggak boleh, karena di dalam Islam bagi hasil itu harus berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan kinerja. Nah, gitu ya, beda ya. Jadi bagi hasil di dalam syirka itu harus berdasarkan kesepakatan di awal, bukan didasarkan kepada kamu paling sering minjem, kamu paling sering belanja di unit koperasi yang ini, maka kamu dapat SHU paling besar. Itu nggak boleh. Gitu, nggak boleh seperti itu. Membagikan keuntungan dengan cara begitu tidak dibenarkan di dalam Islam gitu. Jadi nanti kalau kita bisnis bareng-bareng bagi keuntungan bukan didasarkan kepada siapa yang paling rajin, siapa yang paling malas gitu, tapi didasarkan pada kesepakatan di awal, pemilik modal berapa, pengelola berapa persen, berapa persen. Baru kalau kita bicara kerugian itu didasarkan kepada proporsi penyertaan modal. Itu ada di dalam pembahasan syirkah begitu. Jadi hati-hati kalau kita menggabungkan modal pada beberapa orang, itu pasti nanti akan kena akad syirkah gitu ya. Karena itu kan berarti modal itu kita kelola untuk menghasilkan keuntungan gitu. Maka hal yang paling fundamental harus ada pengelola. Dan bagi hasilnya itu antara pemodal dengan pengelola tadi gitu. Bukan pengelolanya dikasih gaji. Kalau dikasih gaji namanya bukan syirkah, tapi dia pegawai. Gitu. Kalau ada sekumpulan orang milikin modal dan hanya punya pegawai tanpa pengelola, ini syirkahnya batil. Harus ada pihak yang ngelola dulu, bahwa kalau sudah ada pengelola sama pemodal, setelah itu mereka punya pegawai, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Akad syirkahnya udah sah. Mereka udah jadi sebuah perusahaan, lalu mereka ingin mengembangkan punya pegawai yang tentu saja SOP atau kerja pegawai dengan kerja pengelola kan berbeda begitu. Tapi kan sekarang lompat dari pemodal langsung punya pegawai. Kalau modalnya punya satu orang mah nggak ada masalah. Kita nyewa orang untuk ngurus bisnis kita. Tetapi yang jadi masalah ini modal milik banyak orang. Kalau modal milik banyak orang, berarti kan harus ada bagi hasil. Nah, kalau harus ada bagi hasil, otomatis harus berakad syirkah gitu. Karena syirkah tadi ada dua, ada syirkah amlak, ada syirkah akad. Kalau uang kita sendiri mah langsung kita pekerjakan orang. Saya punya toko nih, kamu saya gaji buat buat jaga toko dari jam 8 sampai jam 10 ya, boleh aja, wong itu modal kita sendiri. Tapi kalau kita udah melibatkan pihak lain sebagai pemodal juga, teman kita, saudara kita, maka kita berbisnis sebuah toko,
kelontong misalnya, maka harus diakadkan syirkah. Kalau diakadkan syirkah harus ada yang mengelola dulu, jangan langsung kepada pegawai. Karena nanti bagi hasilnya antar pengelola dengan pemilik modal. Bahwa lalu kita butuh pegawai itu nggak ada masalah, dia digaji. Nah, dia merupakan bagian dari biaya operasional. Tapi kalau bagi hasil didasarkan pada keuntungan, bukan pada revenue atau pendapatan. Nah, itu harus kita pahami begitu. Jadi bagi hasil bukan dari pendapatan kotor, tetapi dari keuntungan begitu. Kurang lebih begitu Mbak Laras. Iya. Terima kasih Ustazah. Nih saya lanjutkan lagi ya. Ya, siap. Ustazah, misal dari harta waris kita ternyata ada bagian dari riba yang tidak kita ketahui, itu bagaimana? Harta waris ada bagian dari riba. Maksudnya berarti uang ahli warisnya itu atau uang mayitnya itu ada ribanya. Tapi kan mungkin ada ribanya, jadi kita berasumsi gitu kali Ustazah ya. Padahal kan jelasnya kita nggak tahu, takutnya ada gitu. Ya nggak boleh gitu dong. Jadi di dalam Islam hukum itu harus berdasarkan ghalabatudzon, persangkaan terkuat, bukan berdasarkan keraguan. Jadi di dalam usul fikih ada istilah azimah dan ada istilah satu lagi istilah azimah apa ya? Ya keraguan raibun itu. Jadi hukum asal dari suatu itu baik itu barang atau jasa adalah azimahnya. Azimahnya itu ghalabatudzonnya, persangkaan kuatnya ada atau enggak. Kalau nggak ada ya berarti hukumnya nggak ada. Gitu. Kalau ghalabatudzonnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ragu-ragu itu bukan hukum. Harus dipastikan dulu, itu jadi syubhat kalau ragu-ragu. Gitu. Ragu-ragu itu kan levelnya banyak ya. Nanti ada syak gitu kan, ada zon gitu tuh nanti kadarnya persentasenya beda-beda itu kalau di dalam syariah gitu. Kalau syak itu kalau tidak salah 50%, kalau zon misalnya di atas 50% persangkaan itu. Maka kalau kita punya misalnya ada mayit punya ahli waris lalu dia punya tabungan di bank, tabungannya ada riba kan jelas tuh. Nah, itu maka azimahnya itu hukum asalnya berarti ada ribanya gitu. Tapi kalau uang tunai, kita nggak tahu ini ada riba apa enggak ya. Keraguan tidak bisa menjadi hukum. Maka persangkaan kuatnya apa? Dia nggak terlibat riba, maka nggak ada riba, itu hukumnya. Jadi kita harus mengambil satu hukum dalam setiap amal itu berdasarkan persangkaan terkuat atas fakta di dalam hukum itu begitu. Gitu Mbak Rara. Jadi nggak boleh diduga-duga. Kayaknya ada. Kalau ada gimana dong? Gitu. Nggak boleh gitu. Ya dipersangkakan kuat yang mana begitu. Ini sepertinya yang tadi bertanya jadi raise hand, silakan Mbak Yasmin ya. Iya, silakan. Iya, maaf namanya saya belum rename, ternyata namanya nama anak saya. Berarti Umu Jasmine. Iya, saya Justina. Jadi maksud saya yang itu sih Ustazah, misalnya dari bagian waris itu, misalnya orang tua saya memberikan waris, misalnya ada deposito, ada tabungan di bank, kan udah pasti di dalamnya ada ribanya itu, dan kita tidak tahu kan Ustazah, maksudnya pokoknya itu berapa. Nah itu seperti apa ya Ustazah? Misalnya kalau tanah kan jelas ya Ustazah, kita tinggal jual saja. Uang cash juga begitu. Nah, tapi kalau yang bentuknya dalam perbankan kan kita tidak tahu ya. Kan bisa minta rekening korannya toh, bisa minta catatannya kan. Nanti biasanya ada catatannya ribanya berapa. Nggak bisa po? Oh, belum, nggak tahu sih Ustazah. Saya bisa. Masih mengandai-andai. Jadi alhamdulillah orang tua saya masih ada lengkap nih Ustazah. Iya alhamdulillah ya. Ya berarti mumpung masih lengkap suruh minta dikeluarkan saja dari dana perbankan atau diakadkan dengan akad yang akad titipan ya, jadi tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil gitu, jadi betul-betul nitip aja ke situ. Dipersuasi saja Bapak Ibu untuk membersihkan diri dari kemungkinan harta haram ya gitu. Karena Islam itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang diandai-andaikan gitu, karena tadi kaidah dasarnya tuh ghalabatudzon, persangkaan kuat. Kalau diandai-andaikan kan namanya juga contoh Ustazah, andai-andai lah. Saya juga susah jawabnya kalau berandai-andai gitu ya. Jadi Mbak Justina ya tadi ya. Kalau saya sih mikirnya persuasi saja orang tua untuk membuat harta itu berkah dengan simpannya di akad yang titipan saja gitu. Akadnya bukan yang deposito dan sebagainya. Jadi kalau jatuh temponya sudah ada segera ditarik, atau kalau belum pun bisa ditarik mungkin kena penalti ya, nggak ada masalah karena pengorbanan di jalan Allah itu pasti Allah ganti dengan yang lebih baik begitu. Baik Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama Umu Jasmine. Baik, mendekati jam-jam terakhir nih, kenapa banyak sekali pertanyaan. Gak apa-apa, nanti bisa dipindahin ke ini ya, ke Giveform ya, jadi nanti okay. bisa saya jawab pakai WA kalau belum selesai. Yap. Ini saya mau nanya nih, ini menarik juga nih soalnya. Ustazah, setelah kita tahu hukum finansial syariah ini, rasanya jadi semakin banyak dosa yang telah kita perbuat. Dengan kondisi real di lapangan, banyak yang tidak bisa kita hindari untuk benar-benar bisa ideal sesuai syariah. Dan kadang banyak yang bilang yang penting niat kita tidak seperti itu.
Lalu bagaimana kami harus menyikapinya ya Ustazah? Ya, intinya amal itu nggak boleh bergantung niat. Orang berzina niatnya ikhlas boleh nggak? Nggak boleh dong, tetap aja. Atau orang misalnya mencuri, niat saya ikhlas menolongin anak saya mau nikah. Kemarin ada yang nyuri motor mau nikah tuh. Ikhlas kan dia niatnya? Nggak boleh. Jadi niat itu tidak menghalalkan segala cara. Yang disebut dengan ihsanul amal atau amal yang diterima itu amal yang ikhlas karena ingin mengharapkan ridho Allah. Dan yang kedua adalah benar secara syariah. Maka di sebuah masa, di masa kekhilafan Umar bin Khattab, Umar pernah mengusir seorang pedagang yang berdagang di pasar karena dia memanipulasi harga gitu. Artinya dia borong barang dari milik orang lain dan dia menjual dengan harga tinggi. Jadi dia masuk kategori ihtikar, melakukan penimunan. Umar mengatakan kamu berdosa karena dua hal. Pertama, karena kamu masuk ke pasar nggak ngerti hukumnya, dan yang kedua karena kamu melakukan dosa atas ihtikar tadi. Maka dia disuruh keluar, dan Umar memberikan persyaratan orang boleh dagang di pasar kalau sudah paham hukum syariah gitu. Itu contoh ya yang terjadi di masa kehidupan para sahabat gitu. Sehingga memang menjadi usaha yang luar biasa buat kita untuk mensyariahisasi apa itu istilahnya berbagai harta kita, baik yang masuk maupun yang keluar. Karena kan Islam bukan cuma ngatur cara masuknya, Islam juga ngatur cara mengeluarkannya kan ya. Dan itu semua butuh ilmu gitu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu nih dia akan tersesat. Jadi nggak ada solusi kecuali harus berilmu. Kalau sudah tahu ilmunya tapi sudah melakukan kesalahan kan tinggal bertaubat. Kata Rasul, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang repent, yang kembali, yang bertaubat begitu. Tinggal dilihat harta pokok kita yang mana, itu yang kita ambil begitu. Jadi Islam tuh agama yang memudahkan, bukan agama yang menyulitkan. Jangan pernah berpikir, wah gara-gara hijrah nih jadi pusing, mikirin semua harta dipilih satu-satu loh. Setiap usaha kita untuk mendekat kepada Allah, Allah itu asyakur loh. Allah itu zat yang sangat membalas dengan penuh kesyukuran setiap upaya kita untuk mendekat kepada Allah. Dan Allah membalasnya tuh berkali-kali lipat ganda gitu dibandingkan usaha kita. Jadi nggak ada seberapa dibanding apa yang akan Allah balas kepada kita dibanding kita sekedar meriksain berbagai investasi dan harta kita. Tinggal luangin waktu, tinggal punya komitmen yang kuat. Karena kan kita saat ini dalam posisi kurang lebih terlalu santai gitu ya dan abai atas apa yang kita kelola dari harta kita, padahal itu menjadi sesuatu yang akan dihisap. Dikatakan tidak akan bergeser dua kaki anak Adam kecuali akan ditanya. Salah satunya adalah tentang harta, dari mana engkau dapat dan untuk apa engkau belanjakan gitu. Nanti kita mau jawab apa ke hadapan Allah ketika Allah tanya, ini yang 1 miliar dari mana, ini yang 10 miliar dari mana, ini yang 100 juta dari mana, kamu pakai buat apa? Kan jadi panjang sekali hisapnya. Maka sampai dalam sebuah hadis dikatakan orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih cepat dibandingkan orang kaya. Bukan karena, berarti saya minta miskin aja ya. Enggak, karena pertanggungjawaban harta dia lebih sedikit gitu. Lebih sedikit dibandingkan orang kaya yang hartanya perlu banyak pertanggungjawaban. Maka dalam sebuah kaidah dikatakan harta itu lebih baik dipegang orang yang solih. Karena kalau harta yang banyak itu dipegang oleh orang yang solih, niscaya dia bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kita bukan berarti bertekad jadi miskin, salah. Tapi jadilah orang solih sehingga berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik di hadapan Allah. Artinya kehalalan dan keberkahan harta itu dalam proses masuk dan keluarnya itu benar-benar kita sandarkan kepada ilmu yang benar gitu, yaitu ilmu syariah. Jadi saran saya begitu sih, insya Allah. Jadi teman-teman ada di forum ini aja, ini bagian dari hidayah dan taufiknya Allah gitu untuk menpurisasi apa sih istilahnya itu menjernihkan kembali seluruh harta yang selama ini mungkin masuk. Enggak cuma dari berbagai transaksi ya, banyak banget kasus misalnya waris juga gitu. Bukan jatah kita tapi kita ambil, itu juga nggak boleh, nggak berkah, itu jadi harta haram yang masuk ke perut dan mulut keluarga kita. Itu kan berat sekali gitu. Jadi makanya harta itu riskan gitu ya, riskan. Banyak banget orang yang merasa dimuliakan dengan harta, padahal kemuliaan dari Allah itu tidak terletak pada harta, tapi pada ketakwaan. Sampai-sampai ada ustadz viral yang bilang kalau orang miskin tuh kayaknya kurang ibadah gitu. Padahal Allah sempitkan dan Allah luaskan harta tuh sekehendak Allah, nggak ada hubungannya dengan ibadah seseorang begitu. Itu sih kalau saya ya. Jadi semangat untuk mengakontabilisasi harta kita gitu ya. Saya tadi pakai istilah aneh-aneh agar kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan harta kita sebagaimana doa Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah, hisab yang enggak didetailin. Kan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, masuk hisab yang mudah tuh hisab yang apa? Hisab yang engkau tidak ditanya kelanjutan dari amalmu itu, artinya dimaafkan gitu. Masya Allah. Begitu Mbak Raras dan teman-teman semua. Ini nggak apa-apa, waktu juga yang memisahkan kita. Drama. Ada 3 pertanyaan tambahan mungkin nanti disusulkan ke Ustazah ya. Ya boleh, kalau mau ada tambahan nggak apa-apa juga kok, di G-Form aja nanti sebelum insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya akan jawab.
Baik, Begitu. Ustazah. Ya, siap. Waktu juga Ustazah yang mengakhiri pertemuan kita, boleh minta tolong untuk doa Ustazah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan kepala kita dan kita tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun sekaligus memohon keberkahan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya qadiyal hajat. Allahumma faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwaka. Allahumma rizukna halalan tayyiban mubarakan taliban ghairu matlubin wa ghaliban ghairu maglubin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma amanna bima anzalta wa taba'na rasula wa aktubna ma'asyahidin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizukna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizukna istinabah. Allahumma awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ya taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Ya, amin amin barakallahu fikum jami'an. Saya mohon izin pamit karena saya langsung lompat ke agenda berikutnya nggih. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk teman-teman kalau memang masih ada pertanyaan karena tadi Ustazah juga sudah mempersilahkan, silakan dituliskan pertanyaannya di Google Form. Linknya mungkin dari panitia ada yang ingat, saya agak lupa. b.link kamus_tanya ya. Oh ya benar. Ya, silakan linknya saya sudah taruh di kolom chat. Jika masih ada yang kira-kira ada hal lain yang ingin ditanyakan selain yang 3 pertanyaan sisanya akan kita teruskan langsung ke Ustazah ya.
tuliskan saja di link tersebut. Mungkin karena ada pilihan hanya 3 sesi, nanti pilih saja sesi yang ketiga. Demikian untuk kajian kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Kita tutup, mari kita baca terlebih dahulu doa kafaratul majelis. Baik, saya atas nama kajian muslimah ini mengucapkan mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Sampai jumpa di kajian muslimah berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.